persidangan. Untuk saksi siapa dulu ini? Pak Andrian. Izin yang mulia, untuk saksi mohon dapat untuk kali pertama Pak Dedi dan yang kedua Pak Herdin. Baik, Pak Dedi ada yang mau dibaca atau? Ada yang mau dibacakan ya, yang mulia. Podium. Silakan. Silakan Pak. Waktunya kurang lebih 10 menit. Selamat siang yang mulia. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan singkat apa yang saya ketahui dan rasakan pada saat terjadi pemadaman listrik di Pulau Nias tahun 2016. Saya bekerja di PT PLN Persero mulai tahun 2009 dan saat ini saya bekerja di UP2K Sumatera Utara sejak November 2023. Pada bulan November 2009 saya ditempatkan di PT PLN Persero area Nias sebagai staf pelayanan pelanggan. Pada tahun 2016 saya masih bekerja di PT PLN Persero area Nias dengan jabatan Supervisor Pelayanan Pelanggan Rayon Teluk Dalam Nias Selatan. Yang saya ketahui pada tahun 2016 Pulau Nias ditopang oleh pembangkit swasta yang bernama American Power Ren sebesar 2 kali 10 MW yang ada di Gunung Stoli dan PLTD milik PLN PT PLN Persero sebesar 6 MW yang ada di Gunung Stoli dan Nias Selatan. Kebutuhan beban puncak listrik di Pulau Nias pada tahun 2016 sebesar 24 MW yang saat itu bergantung pada pembangkit swasta yang bernama American Power Ren. Sementara PLTD milik PT PLN Persero pada tahun 2016 diposisikan hanya untuk menutupi pada saat terjadi beban puncak di Pulau Nias. Beban puncak di Pulau Nias secara umum terjadi pada malam hari pukul 18 sampai pukul 21. Sementara di luar waktu itu dibutuhkan hanya kira-kira 16 sampai dengan 17 MW. Pembangkit swasta yang bernama American Power Ren yang saya ketahui baru mulai beroperasi sekitar tahun 2013. Pada bulan April 2016 terjadi pemadaman listrik mendadak pada saat saya berada di kantor PT PLN Persero Teluk Dalam. Pada hari kedua setelah listrik padam, pada hari kedua dan ketiga setelah listrik padam, masyarakat sekitar mulai berdatangan ke kantor saya di PT PLN Persero Rayon Teluk Dalam untuk mempertanyakan dan komplain kenapa listrik padam sudah berhari-hari, karena yang mereka tahu PT PLN Persero lah yang mematikan listrik. Masyarakat khawatir saat listrik padam terjadi kejahatan pada malam hari dan anak-anak sekolah tidak bisa belajar saat malam. Saat itu saya dan beberapa pejabat di kantor dikumpulkan oleh manajer rayon dan disampaikan bahwa kondisi pembangkit swasta yang bernama American Power Ren berhenti beroperasi karena habis kontrak dengan PT PLN Persero karena punya hutang yang belum dibayar oleh PT PLN Persero. Tujuan kami dikumpulkan saat itu agar menyamakan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat terhadap pemadaman yang terjadi. Saat pemadaman terjadi, hanya daerah Gunung Sitoli sebahagian dan Teluk Dalam sebagian yang nyala, karena masih ada PLTD milik PT PLN Persero. Sekitar hari keempat dan kelima pemadaman terjadi, mulailah masuk genset milik PT PLN Persero dari luar Pulau Nias untuk menyalakan listrik secara bergiliran per kampung berdasarkan ketersediaan dan kemampuan genset.
Hal ini yang saya ketahui terjadi sampai dengan hari ke-13 sejak pemadaman listrik terjadi. Hari ke-14 sejak pemadaman yang saya ketahui, pembangkit swasta yang bernama American Powerend mulai beroperasi kembali. Demikian Yang Mulia pernyataan singkat saya sebagai saksi. Terima kasih. Baik, silakan kembali. Saksi berikutnya, Pak Herdin. Selamat siang, Yang Mulia. Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan singkat apa yang saya ketahui dan saya rasakan mengenai situasi di tempat saya bekerja, kondisi keluarga saya dan teman-teman saya yang pada saat pemadaman terjadi. Pada tahun 2016, saya bekerja sebagai operator pembangkit di unit PLTD Moawe Gunung Stoli Nias milik PT PLN Persero dan terakhir sampai pensiun tahun 2022 yang lalu. Posisi keberadaan unit PLTD Moawe Gunung Stoli tempat saya bekerja bersebelahan dengan mesin pembangkit swasta yang bernama American Powerend. Pada bulan April 2016, saya berada di unit PLTD Moawe Gunung Stoli. Tiba-tiba saya melihat unit pembangkit swasta yang bernama American Powerend berhenti beroperasi dan karyawan juga tidak ada di lokasi kerja. Saat itu saya diperintahkan untuk tetap mengkooperasikan unit PLTD milik PT PLN Persero untuk mensuplai lokasi-lokasi tertentu yang padam di Pulau Nias berdasarkan arahan dari supervisor operasi dan bagian distribusi Rayo PT PLN Persero Gunung Stoli. Pada saat menjelang beban puncak, pada sore menuju malam hari, saya berkoordinasi dengan bagian distribusi PLN untuk menentukan daerah mana yang akan dialiri listrik per 2 jam, sekali sesuai dengan kapasitas daya PLTD yang tersedia. Hal ini dilakukan terus-menerus selama 24 jam, selama pembangkit swasta yang bernama America Powerend tidak beroperasi. Pada hari ketiga setelah pemadaman terjadi, pada malam hari masyarakat sekitar PLTD Moawe mulai berdatangan menuju lokasi PLTD untuk mempertanyakan kenapa PLN memadamkan listrik. Situasi pada saat itu saya masih berada di wilayah PLTD Moawe dan masyarakat yang berkumpul di sekitar PLTD Moawe mulai melakukan pelemparan batu ke lokasi PLTD dan mengancam akan membakar unit pembangkit milik American Powerend. Situasi terkendali pada saat aparat keamanan dari Polres Nias datang ke lokasi PLTD Moawe dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sedang berkumpul bahwa pemadaman terjadi akibat dari berhentinya operasi pembangkit swasta yang bernama American Powerend. Setelah terjadi demo dari masyarakat, saya dan pegawai lain di PLTD Moawe merasa khawatir akan keamanan kami jika terjadi kembali demo dari masyarakat. Pada hari keempat sejak pemadaman, mulai berdatangan genset dari luar Pulau Nias dengan kapasitas antara 50 kVA sampai 200 kVA. Yang saya ketahui, genset yang ada tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Pulau Nias dan hanya dikhususkan pada lokasi-lokasi kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Saya dan masyarakat Pulau Nias mendapatkan surat terbuka dari manajemen America Powerend dan pada hari ini Yang Mulia saya bawa suratnya. Surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan alasan berhenti beroperasinya pembangkit diakibatkan oleh PT PLN Persero belum membayar tagihan-tagihan dari America Powerend. Pemadaman tersebut telah terjadi sampai kurang lebih 13 hari. Lalu American Powerend beroperasi kembali dengan alasan
sebagaimana yang saya baca di media karena hasil mediasi dari Kedutaan Besar Amerika. Selama pemadaman terjadi, saya berada beserta keluarga merasa sangat resah karena kegiatan sekolah dan belajar di rumah anak saya terganggu. Saya harus membeli minyak tanah, kayu bakar untuk masak nasi karena tidak bisa lagi menggunakan rice cooker. Selain itu, di rumah saya juga beternak ayam potong yang pada saat pemadaman terjadi banyak anak ayam jumbo yang saya mati karena lampu untuk mengangkat anak ayam jumbo tidak bisa nyala. Saya juga mendengar teman-teman saya yang lain yang memiliki usaha seperti es balok tidak bisa beroperasi karena freezernya tidak bisa dinyalakan. Demikian yang mulia pernyataan singkat yang sebagai saksi. Terima kasih. Baik.